Girdim Şah'ın bahçesine, cümlesi aşık güldür. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan ini sambil ngopi ya, saya akan membahas tentang seputaran Islam di Indonesia ini dengan melihat atau dalam paradigma Islam masa lalu dan Islam masa yang akan datang. Mungkin ini bisa juga disebut ringkasan kosmologi Islam Indonesia dan Islam secara keseluruhan. Saya akan memulai dari keadaan Islam pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia itu justru sebetulnya pada waktu itu sangat konstruktif ya. Artinya apa? Artinya studi-studi keislaman itu berjalan dengan baik. Pada faktanya hukum-hukum yang ada pada waktu itu yang digunakan adalah hukum-hukum yang diambil dari Saripati, ajaran Islam. Atau lebih mudahnya kita sebut dengan hukum Islam lah, atau syariat Islam gitu. Dan kemudian dikembangkan oleh para syekh atau para ulama pada waktu itu dan para begawan-begawan atau pangeran-pangeran ataupun juga para adipati, dan dikaji dan kemudian disebarkan kepada masyarakatnya. Contohnya Syekh Nawawi Al-Bantani yang pada waktu itu menjadi leadingnya hukum Islam pada masa kerajaan di Banten ya. Namun pada akhirnya kemudian kerajaan Banten runtuh dan Syekh Nawawi Al-Bantani kembali ke tempat beliau belajar dulu di Arab Saudi ya, kalau nggak salah di Makkah ya, dan beliau tutup usia di sana. Nah, dalam perjalanannya dari masa kerajaan kemudian pada sampai saat ini, hukum-hukum kita banyak didominasi oleh hukum-hukum yang berasal dari Portugis dan Belanda, di mana penguasaan yang sangat lama, yaitu ratusan tahun, Portugis dan Belanda di Indonesia ini memang menjadi dasar kuat untuk merubah hukum-hukum yang terjadi sebelumnya. Nah, meskipun sekarang ini juga ada tren-tren khusus pada kementerian kita yang juga mengimplementasikan hukum Islam seperti hukum pernikahan, hukum perceraian, hukum waris, dan lain sebagainya, itu juga ada, tetapi menurut saya itu belum menyentuh pada segmen konstruktivisme di bidang hukum secara keseluruhan. Namun pada kesempatan ini saya tidak membahas lebih jauh tentang hukum secara spesifik, tetapi kita akan melihat dulu bagaimana sebetulnya Islam berkembang pesat pada abad pertengahan. Itu pada mulanya sudah dimulai pada masa Rasulullah ya, di mana Rasulullah sudah memukul kencang-kencang genderang konstruksi spiritual, konstruksi iman
maupun konstruksi kehidupan sosial. Genderang apa yang ditabuh oleh Nabi adalah genderang melawan kejahiliahan. Jadi pada dasarnya Nabi tidak melawan kekuatan Abu Lahab maupun Abu Jahal dan lainnya, tetapi Nabi sebetulnya kejahiliahan mereka itu yang dilawan. Maka genderang Nabi itu adalah genderang melawan kejahiliahan. Nah, di sisi lain melawan itu, di sisi lain Nabi membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya orang-orang yang tergolong jahiliyah pada waktu itu berubah menjadi umatan yang rahmatan, menjadi makhluk-makhluk sosial yang sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Dan Nabi alhamdulillah cukup berhasil dan menjadi tokoh nomor 1 di dunia yang berhasil merubah dunia menjadi gen-gen kebaikan, yaitu rahmatan lil alamin. Dan puncaknya adalah pada abad pertengahan, di mana Islam menjadi komunitas, baik itu pada masa Abbasiyah maupun pada masa Muawiyah maupun masa Abbasiyah, menjadi komunitas intelektual yang modernis pada waktu itu. Sehingga berdirilah banyak konun-konun di mana di situ tercipta metodologi dan teori-teori ilmu pengetahuan dan teori-teori hukum maupun dan teori-teori sosial, maupun bahkan teori-teori spiritualitas dikembangkan pada waktu itu oleh Imam Ghazali, oleh Ibnu Rus, oleh Ibnu Arabi, bahkan Ibnu Sina pun juga mengkaji bukan sekedar dari sisi kesehatan, tetapi sisi kesehatan nabinya, dan dari sisi sosial nabinya pun terjadi banyak pengembangan dan konstruksi, sehingga bisalah kita sebut sebagai kosmologi modern pada waktu itu. Namun sayangnya setelah jadi begini, genderang melawan kejahiliahan inilah sebetulnya maskot yang menjadikan Nabi dan para sahabatnya itu melesat, umat Islam melesat menguasai seluruh dunia, baik dari perekonomian, hukum, diplomasi, kekuasaan, dan yang terpenting adalah di bidang hukum dan pendidikan. Namun sayangnya pasca itu ya terjadi kemunduran semangat melawan kejahiliahan. Yang ada adalah orang yang sibuk dalam kehidupan materialismenya dan menanggalkan ilmu pengetahuan, menanggalkan dan konun-konun yang dimana di situ diproduksi metodologi dan sebagainya sepi dan tidak ada kegiatannya. Bahkan masjid-masjid yang sejatinya seharusnya ramai dengan kegiatan dan minimal dengan kejamaahannya, itu juga mulai terjadi pengosongan ya. Maka konstruksi melawan kejahiliahan itu menjadi berubah dan bergeser ke barat dan ke Eropa. Karena apa? Karena orang barat dan orang Eropa sangat memahami dengan persis apa yang ada di dalam Al-Quran, bahwa semangat anti jahiliyah itu memang rumusnya ada di dalam Al-Quran, sehingga mereka kaji itu. Mereka mengkaji itu dengan baik. Contohnya saja adalah ayat-ayat tentang penciptaan langit dan bumi. Alladzi khalaqas samawati wal ardi. Mereka mengkaji tentang bagaimana langit itu diciptakan lebih dulu daripada bumi. Dan bagaimana peristiwa di langit itu terjadi, kemudian muncullah bumi. Sampai kepada hal-hal yang spesifik. Maka ilmu pengetahuan disitulah
kemudian berkembang, dan justru kemudian dogma-dogma agama yang tidak jelas yang mereka anut pada waktu itu kemudian bergeser menjadi dogma-dogma ilmu pengetahuan yang memang dasarnya diambil di dalam Al-Quran gitu. Termasuk tentang penciptaan manusia, termasuk tentang bagaimana kepemimpinan, bahkan lebih dari itu. Hadis-hadis Nabi mereka kaji dan mereka jadikan sebagai segmen metodologis, mereka rumuskan dan kemudian mereka dialektikakan dengan keadaan mereka, dan kemudian mereka jadikan sebuah pedoman atau jadikan sebuah teori. Maka wajar ketika mereka mengkaji secara ilmiah suatu hal, kemudian mereka ciptakan. Karena memang mereka berasal dari Islam. Islam sebelumnya tidak menciptakan itu. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga klaim pengetahuan yang sebetulnya sudah ditemukan oleh umat Islam itu diklaim oleh kelompok-kelompok yang ada di Barat maupun yang ada di Eropa. Maka pada dasarnya bagaimana supaya umat Islam terutama yang ada di Indonesia ini untuk menjadi lebih maju, lebih modern dalam arti pengetahuannya, dengan sifat memerangi kejahiliahannya, itu maka kita harus memulainya dengan komitmen yang tinggi, dengan kebersamaan yang tinggi, dan dengan keyakinan yang tinggi. Hanya dengan itulah maka inspirasi-inspirasi itu akan muncul dan intelektualisme akan muncul dan akan menumbuhkan tradisi ekonomi, tradisi kajian, tradisi pengetahuan, tradisi pendidikan, tradisi politik dan lain sebagainya. Maka namun demikian sebetulnya para ulama kita juga sudah menggagas itu ya. Sudah menanamkan itu kepada para santrinya. Namun jumlah itu kan tidak banyak. Sementara jumlah kita sudah hampir mencapai 300-an juta. Oleh karena itu dalam menghadapi ekspektasi ekonomi yang terus menurun ini, kita pun juga menggunakan konsep yang ada di dalam Al-Quran, di mana kita tidak boleh bersedih karena Allah bersama kita. Maka di samping pengetahuan yang kita gali, kesemangatan kita di dalam mereproduksi ekonomi yang positif dan intelektualitas yang kita bangun, maka kita akan menuju kepada modernisme yang sesungguhnya. Saya kira itu kongko-kongko kita pada siang hari ini ya. Dan silakan dilanjut ngopinya. Dan pesan saya bahwa revolusi ekonomi, revolusi peningkatan keimanan kita, revolusi hukum, revolusi nasionalisme itu hanya bisa terjadi apabila kita konstruktif dan positif dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.